Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Kita akan membahas tentang komunitas yang murah hati dengan subjudul yaitu Teologi Kecukupan. Teologi Kecukupan. Apa artinya ini? Mari kita sama-sama merenungkannya. Saudara, beberapa tahun terakhir ini gereja-gereja itu ada sebuah kesenangan, kecenderungan untuk membahas tentang teologi kemakmuran. Nah, apa teologi ini? Ini pengajaran bahwa gereja itu mengarahkan jemaatnya, bahwa uang dan harta itu menjadi tujuan dan pemberi kebahagiaan. Nah, Tuhan akan memberikannya kepada setiap umatnya jikalau kita berbuat baik. Contoh, kita menyumbang bagi pelayanan tertentu, atau kita berdoa untuk topik tertentu dalam 30 hari, kita memberikan sesuatu dan kita akan diberikan berlipat-lipat ganda. Nah, itu yang menjadi tujuannya dan prakteknya, contoh-contohnya. Nah, sebenarnya Injil kemakmuran ini ataupun teologi kemakmuran ini adalah ketamakan yang dibungkus dengan topeng agama. Nah, fokusnya adalah kesuksesan rohani ada dalam hal materi dan uang. Seperti itu. Nah, saudara, ini kecenderungan gereja-gereja yang kita mungkin sekarang juga ada rasakan di Pangkal Pinang ini, di Bangka ini. Nah, di sisi sebaliknya, ada juga gereja-gereja yang mempopulerkan teologi kemiskinan, Injil kemiskinan. Nah, ini juga sama berbahaya. Teologi kemiskinan mengatakan bahwa kita harus benar-benar miskin, baru kita jadi orang yang rohani. Kita harus tinggalkan semua kenikmatan kita menjual harta kita. Seperti gereja mula-mula itu ada orang-orang yang seperti itu. Lalu kita tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang miskin dan susah yang menderita. Nah, sebenarnya saudara, tidak ada kaitan antara kerohanian dengan kemiskinan. Menurut James Bryan Smith, tidak ada seorang pun yang lebih baik karena mereka jadi miskin. Seperti itu. Nah, ada juga beberapa kasus akhirnya orang-orang meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi karena mereka bangkrut dan miskin. Seperti itu. Jadi, teologi ini ekstrim yang satu lagi sebetulnya, dari kebalikan dari teologi kemakmuran. Nah, seorang pakar, Dallas Willard, mengatakan sesuatu yang menarik tentang pandangan teologi kemiskinan ini. Dia berkata demikian, idealisme kemiskinan adalah salah satu ilusi yang paling membahayakan bagi orang Kristen di dunia kontemporer. Kita ini adalah penata layanan Tuhan. Kita punya tugas mengelola. Ini berarti Tuhan memberikan kita kepemilikan dan juga tugas untuk memberi. Nah, ini adalah sebuah disiplin rohani yang berkaitan dengan kekayaan. Jadi Tuhan memberikan kita tugas untuk memberi juga, tugas untuk membeli. Di samping kita memiliki sesuatu. Nah, secara umum, menjadi miskin adalah cara yang buruk untuk menolong orang miskin yang lainnya. Jadi memang Tuhan memberikan kita kapasitas untuk memberi kekayaan. Tuhan memakai orang-orang, anak-anaknya yang percaya Dia, yang taat kepada Dia, yang kaya juga, yang Tuhan percaya yang kekayaan untuk memberi, untuk memberkati yang kekurangan. Jadi teologi kemakmuran dan teologi kemiskinan bukanlah pilihan. Ada pilihan yang ketiga, yaitu teologi kecukupan. Nah, ini akarnya dari Injil Kristus, Injil yang berkelimpahan. Ini akarnya dari kerajaan Allah. Kerajaan yang Yesus Kristus nyatakan kepada setiap umatnya, orang-orang percaya, ketika Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah tidak sama dengan ATM yang bisa selalu digunakan. Jadi kalau kita perlu, kita ingin, kita pencet pin ATM, terus uangnya keluar. Enggak seperti itu. Segala kebutuhan akan Allah sediakan, Allah cukupkan untuk setiap kita yang mengerjakan tugas dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, James Bryan Smith menceritakan bahwa di Amerika Serikat, orang-orang itu bergumul dengan rasa cukup. Enggak puas-puas ini. Jadi mereka bergumul dengan itu. Budaya Amerika Serikat mendorong mereka menjadi sangat konsumtif, tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Majalah Forbes di sana berusaha menghitung
Berapa banyak uang yang diperlukan agar manusia bisa hidup dengan baik? Nah, dengan standar kehidupan di Amerika Serikat diperlukan dana $200.000 setiap tahun. Itu berarti 2,8 M per tahun dengan kurs 14.000. Jadi saudara, dengan gaya hidup seperti itu mereka akan merasa enggan untuk berbagi. Karena bagi mereka hidup yang baik itu butuh dana besar seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pergumulan orang-orang Amerika Serikat yang disinggung oleh penulis buku ini. Nah, saudara, apakah kita perlu kaya dulu baru kita bisa berbagi? Tentu tidak, bukan? Hikmat yang Tuhan berikan adalah ketika kita bertanya, Tuhan, apakah rencanamu atas uang yang kumiliki ini? Kita perlu terus bertanya kepada Tuhan tentang hal ini. Itu bukan berarti kita harus menjual segala harta yang kita miliki dan hidup dengan orang-orang miskin. Enggak selalu seperti itu. Memang ada beberapa tokoh Kristen yang merelakan hidup mereka, harta mereka, lalu pergi ke daerah-daerah yang terbelakang, daerah yang miskin untuk melakukan penginjilan. Tetapi mereka tidak berhenti sampai di sana. Mereka terus membangun kehidupan orang-orang di sana, mengubah budaya yang lama, dan memberdayakan serta memajukan kehidupan umat manusia di sana. Tuhan memang memanggil mereka dengan panggilan yang khusus. Saudara, kita perlu melihat bahwa harta kita, pendapatan dan aset kita itu dengan pemahaman yang baru. Pemahaman yang diterangi oleh kerajaan sorga. Kita dipercayakan untuk mengelola harta kita masing-masing. Entah itu banyak ataupun sedikit, semua yang diberikan Tuhan itu harus digunakan juga untuk kebaikan orang. Prinsip kecukupan penting dalam praktek ini. Ada yang sesuatu yang lebih yang bisa kita gunakan untuk memberkati orang lain. Nah, saudara, uang yang Tuhan berikan kepada kita bisa jadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Yang tidak punya pakaian bisa diberikan pakaian, yang lapar bisa diberikan makanan, yang sakit bisa diobati dan disembuhkan. Uang sangat berguna bagi banyak orang. Cinta akan uang itulah yang membuat kita tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa membuat kita bermurah hati. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dengan perenungan hari ini. Bahwa kita pasti dicukupi oleh Tuhan segala kebutuhan kita. Sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan tidak khawatir akan kehidupan ini. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Dan mari kita menggumulkan apa yang kita punya ini. Kita bisa bagi kepada sesama kita. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami bersama bisa merenungkan tentang murahan hati. Tuhan, bukan teologi kemakmuran yang kami mau hidupi, juga bukan teologi kemiskinan yang kami mau hidupi. Tetapi kami mau terus ingat bahwa Tuhan telah mencukupkan kami. Tuhan telah memberikan Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa-dosa kami. Dan Yesus Kristus itu mencukupi segala yang kami perlukan. Tuhan, tolong kami peka. Tolong kami berhikmat terus mencari kehendak Tuhan dalam setiap harta maupun aset yang Tuhan percayakan buat kami. Ajar kami boleh mengelolanya dengan baik dan boleh memberikan yang Tuhan mau kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga melalui kami juga Tuhan boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami menikmati kecukupan yang Tuhan berikan dan tolong kami berbagi juga kepada orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.